Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Fazri. Pada kali ini saya akan menjelaskan tafsir surat Ad-Duha yang saya dapati pada kajian Pak Quraish Shihab di acara Shihab Shihab, programnya Mbak Najwa Shihab setiap bulan Ramadan. Pak Quraish Shihab menjelaskan bahwa surat Ad-Duha itu adalah sebuah gambaran di mana Allah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad banyak sekali nikmat dan sekaligus menanamkan sifat optimisme kepada diri Nabi Muhammad. Pada kajian Shihab-Shihab ini, Pak Quraish menjelaskan tafsir Ad-Duha ini dengan mengelompokkan beberapa ayat gitu. Pertama, Pak Quraish itu mengelompokkan 3 ayat pertama, yakni wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pada ayat pertama, Pak Quraish itu menjelaskan bahwa surat Ad-Duha waktu duha itu adalah waktu di mana matahari itu sebelum matahari terbit kurang lebih 20 menit dan sampai 10 atau 15 menit sebelum zuhur, itu waktu duha. Dan waktu terbaiknya duha itu adalah pada awal terbit tetapi mataharinya itu tidak terik gitu. Dan yang kedua, walaili idza saja, dan apabila malam telah gelap gulita. Itu dalam tafsiran Pak Quraish Shihab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yakni bahwa Tuhanmu ini, Nabi Muhammad, itu tidak meninggalkanmu, juga tidak benci kepadamu. Jadi dalam tafsiran 3 ayat ini adalah menggambarkan dalam Pak Quraish itu bahwa pada latar belakangnya sebelumnya Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan wahyu sama sekali gitu. Dan Pak Quraish bilang ada yang menyebutkan 12 hari bahkan sampai 40 hari gitu. Dan kaum Quraisy itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan wahyu dan mengira bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya, seperti itu. Padahal sebelum-sebelumnya wahyu itu hampir setiap hari turun gitu. Kurang lebih ada 10 surat yang sudah turun, kata Pak Quraish Shihab. Misalnya Al-Alaq, terus Al-Muzammil, Al-Mudaththir gitu. Jadi di dalam 3 ayat pertama ini Pak Quraish menjelaskan bahwa wahyu itu turun bisa berupa cahaya gitu, seperti cahaya duha yang menenangkan gitu, dan terjadi di waktu duha gitu. Dan walaili idza saja pada ayat kedua ini adalah menjelaskan bahwa Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu gitu, dan dan Tuhanmu juga itu tidak marah kepadamu. Bisa jadi ketika walaili idza saja, apabila malam telah gelap gulita, itu adalah malam yang tenang, yang sunyi gitu. Dan Allah menggambarkan bahwa boleh jadi Nabi Muhammad tidak menerima wahyu pada malam hari. Memang Allah memberikan isyarat bahwa Nabi Muhammad itu lebih baik beristirahat gitu. Dan emang waktu istirahat manusia itu terjadi pada malam hari gitu. Itu pada ayat 1, 2, 3. Dan ayat keempat, 5 ini juga Pak Quraish mengelompokkan ayat keempat dan kelima, yakni walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda gitu. Pak Quraish menjelaskan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa masa depanmu itu lebih baik daripada masa lalu kamu gitu. Walau saufa yu'tika rabbuka fatarda, bahwa Allah juga mengisyaratkan bahwa hari-hari yang akan kamu dapati itu juga akan lebih baik daripada hari-hari yang telah terjadi gitu. Tapi di ayat keempat ini menjelaskan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, yakni wahyu-wahyu yang sudah Allah berikan gitu kan hingga saat ini itu baik, tapi walal akhiratu khairul laka minal ula gitu, tapi wahyu-wahyu yang akan turun itu akan jauh lebih baik, seperti itu. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bahwa
Tuhanmu itu telah ridho dan hari-hari yang akan kamu jalani, situasi-situasi yang kamu sumpek itu yang akan kamu jalani itu akan baik lagi gitu, akan lebih baik gitu. Itu adalah sebuah isyarat supaya Nabi Muhammad mempunyai sikap optimisme gitu. Dan alam yajidka yatiman fa'awa di ayat ke-6 wa wajadaka dhallan fahada gitu. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Jadi di ayat ke-6 hingga ke-8 ini juga Pak Quraisy mengelompokkan gitu. Ini adalah di ayat ke-6 hingga ayat ke-8 ini sebuah bukti gitu dari ayat 4 dan 5-nya. Misal alam yajidka yatiman fa'awa, yakni bahwa Tuhanmu itu memberikan bukti bahwa bukankah Tuhanmu itu mengetahuimu bahwa kamu itu adalah seorang yang yatim gitu kan. Ini bukti yang pertama. Dan Tuhanmu itu menolongmu gitu. Fa'awa, Tuhanmu itu memeliharamu, menolongmu. Kamu yatim, kamu tidak punya ayah, kamu tidak punya ibu gitu kan. Tapi Tuhan memeliharamu, menolongmu dengan apa? Dengan menggantikan pada kakekmu gitu, Abdul Muthalib gitu kan. Terus lanjut lagi apa? Wa wajadaka dhallan fahada, bahwa Tuhanmu itu melihatmu seperti kebingungan. Jadi dhallan ini bukanlah sesat, tapi kebingungan. Itu dalam tafsir Pak Quraisy Shihab gitu. Kebingungan apa? Bahwa Nabi Muhammad mendapati orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tuh menyembah berhala, menyembah patung, dan Nabi Muhammad bingung gitu. Ya Allah, ini bagaimana ya Tuhan gitu kan? Kaum kafir Quraisy ini tuh menyembah berhala gitu kan, bingung mana jalan keluarnya gitu kan. Dan fahada, maka Allah memberikan hidayah gitu. Dan emang hadirnya Quran itu juga sebagai hudalinas gitu kan, hidayah kepada manusia gitu. Dan lanjut lagi wa wajadaka 'ailan fa'aghna gitu kan. Dan di sini Nabi Muhammad juga bilang bahwa Nabi Muhammad, Allah bilang bahwa kami mendapati kamu itu adalah orang yang miskin gitu, yang tidak mempunyai apa-apa, fa'aghna. Dan di sini Pak Quraisy menafsirkan bahwa fa'aghna ini bukanlah menjadikan kamu kaya, tapi menjadikan kamu berkecukupan gitu. Jadi kaya tapi belum tentu cukup gitu, tapi cukup udah pasti kaya. Itu dalam tafsir Pak Quraisy Shihab gitu. Jadi a'il itu adalah orang yang miskin gitu, yang tidak berkecukupan gitu. Dan di 3 ayat terakhir juga Pak Quraisy Shihab mengelompokkan, yakni fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Pak Quraisy menafsirkan fa'ammal yatima fala taqhar, dan apabila terhadap anak yatim janganlah kamu menghardik gitu kan. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang-orang yang bertanya itu juga jangan kau hardik gitu. Di sini Pak Quraisy pada kajian Shihab menjelaskan bahwa wa ammas sa'ila fala tanhar ini orang yang bertanya itu jangan dihardik gitu. Fala tanhar yakni kayak misalnya seorang murid yang menanya kepada gurunya gitu, maka baiknya gurunya itu janganlah menghardiknya. Juga misalnya wa ammas sa'ila fala tanhar ini Pak Quraisy mengibaratkan ada orang yang bertanya yang tidak tahu jalan gitu, misalnya ini arahnya kemana, misalnya belok kanan atau belok kiri, tapi jangan kau hardik gitu, tapi engkau jawab gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ayat ke-11. Dan terhadap anugerah Tuhanmu gitu, nikmat Tuhanmu, maka sampaikanlah. Tapi yang menarik bagi saya di 3 ayat terakhir ini adalah bahwa Pak Quraisy bilang fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini adalah 2 ayat ini, yang 2 ayat pertama ini di kelompok ini ya, yakni tentang masih wilayah manusia gitu kan. Dan sedangkan yang terakhir ini adalah haknya Allah gitu. Yang ini adalah 2 hak manusia, yang terakhir adalah haknya Allah. Dan di sini Pak Quraisy Shihab bilang bahwa emang pada hakikatnya
dalam tuntutan itu apa namanya Allah Pak Quraisy bilang, jadi manusia itu eh, boleh didahulukan dari hak manusia itu boleh didahulukan daripada haknya Allah gitu. Jadi kecuali apa namanya dalam hal yang darurat gitu ya. Jadi ada karena apa namanya sifat haknya Allah itu adalah toleransi gitu, sedangkan haknya manusia itu adalah tuntutan gitu. Pak Quraisy mencontohkan ketika misalnya dalam membayar zakat, Pak Quraisy bilang gitu, dalam membayar zakat apa namanya dalam membayar zakat itu adalah haknya Tuhan gitu kan, kita bayar zakat kita memenuhi haknya Tuhan, tapi di sisi lain ada misalnya seorang manusia gitu kan meminta hutang kepada ingin hutang kepada kita gitu kan, dia membutuhkan gitu, maka kita boleh apa namanya mendahulukan hak manusia itu gitu, karena sifatnya adalah tuntutan selagi emang manusia ini membutuhkan banget gitu kan. Jadi haknya Tuhan itu bisa kita toleransi gitu, karena Pak Quraisy bilang bahwa ketika kita punya dosa yang sangat banyak gitu kan, selagi kita minta ampun sama Allah maka Tuhan ampuni, maka Allah ampuni gitu. Tapi ketika kita punya salah sama manusia, punya utang sama manusia, maka itu adalah tuntutan kita untuk segera melunasi, untuk segera meminta maaf gitu. Nah, terus maka itu yang menurut saya menarik ya, dan di tafsir terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahadits adalah bahwa dalam anugerah ini adalah ada dua kemungkinan, kata Pak Quraisy apa namanya mencontohkan ada dua, yakni bisa jadi anugerahnya Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad dapati adalah sebuah wahyu gitu. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu fahadits, maka apa namanya sampaikanlah wahyu itu kepada umat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi boleh jadi apa namanya anugerah yang kedua adalah berupa tadi kan wahyu berupa material gitu, yakni misalnya contoh adalah material yang bersifat uang gitu kan, fahaditsnya apa, maka sampaikannya apa, dengan cara bersedekah gitu. Dan yang contoh lain Pak Quraisy menjelaskan misalnya adalah sebuah pakaian baju yang bagus-bagus gitu kan, ketika kita mempunyai pakaian yang bagus maka pakai gitu. Allah kan di sini mengibaratkan Pak Quraisy bahwa Allah itu cantik dan Allah suka yang cantik-cantik gitu. Jadi ketika kita mendapatkan baju yang bagus tapi nggak dipakai gitu kan, maka baiknya itu kita pakai, kita gunakan gitu kan. Bukan berarti ria, tapi kita apa namanya ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Allah cantik dan Allah menyukai yang cantik-cantik gitu. Fahadits gitu. Nah itu adalah tafsir ad-duha yang saya dapati dari kajian Shihab yang yang diadakan oleh Mbak Najwa Shihab gitu kan setiap bulan Ramadan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.